Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi. Di sini saya akan UAS untuk mata kuliah Kewarganegaraan untuk dosen pengampau Hajah Rafiah MPD. Di sini saya akan UAS untuk bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusi UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Ini saya ambil dari buku Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Azmi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini saya akan UAS untuk mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya terpilih untuk membawakan materi bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD dari buku Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk materi pertama di sini saya akan menyampaikan mengenai menelusuri konsep dan organisasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konsep konstitusi ini dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constitutor, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constituo, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, constitutor dalam bahasa Prancis berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara dari Pro Judicoro tahun 1970. Terus ada pembentukan suatu negara atau mengusung dan menyatakan suatu negara Lubis tahun 1976 sebagai peraturan dasar mengenai pembangunan negara dari Mahfud MD tahun 2001. Selanjutnya di sini ada fungsi konstitusi. Dalam fungsi konstitusi ini terbagi jadi 3. Ada konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme dari Asti Rianto tahun 2009. Yang kedua, ada konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dari Taib dan Hamidi tahun 1999. Yang ketiga, ada konstitusi berfungsi sebagai berikut: A. Mengatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hubungan bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Materi selanjutnya adalah B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan memberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan, karena konstitusi merupakan jaminan yang penting dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam suatu negara tidak disalahgunakan untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar. Dengan demikian, konstitusi harus ditaati, dijalankan baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat.
Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberi arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Materi selanjutnya adalah C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adegan Homo hominis lupus. Man is a wolf to his fellow man. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu tumbuh pandangan Nom omnium causa omnibus. Perang semua lawan semua. Hidup dalam suatu demikian pada akhirnya mengadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Omnibus. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat mengarahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan nama Pactum Subjectionis. Seorang ahli konstitusi berbangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumber kepada perkembangan dan pembina tatanan politik yang demokratis. Dari Rianto tahun 2009. Terus ada konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula ditulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertugas juga membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan dan fungsi-fungsi dari pelbagai institusi pemerintah, merelokasi hubungan antara mereka dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara individu. Berdasarkan uraian di atas, maka kita mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pernah kita akan bahas adalah dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua adalah dalam arti luas. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijelaskan. Baik, selanjutnya ada materi keempat, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah berusaha menanggulangi dengan berbagai kebijakan, namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Selanjutnya materi kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan organisasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk pajak pusat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah DPPKAD atau nama lain yang sejenis untuk pajak daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang, lembaga ini
bertugas menghimpun penerimaan pajak. Wajib pajak harus membayar pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayar oleh wajib pajak langsung masuk ke rekening kas negara untuk pajak pusat dan rekening kas daerah untuk pajak daerah. Selanjutnya, untuk pajak pusat melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, penerimaan pajak pusat dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Pemda. Sedangkan untuk pajak daerah melalui pembahasan APBD yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD. Penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai program kerja pemerintah daerah. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Sekian UAS dari saya. Itu saja yang sudah saya bahas. Salah hilaf mohon maaf. Taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.